Ini sebenarnya sangat-sangat rare tortoise, harganya juga mahal banget bos. Jadi suntiknya tuh pelan-pelan, set, set, set gitu, jangan langsung. Kembali lagi di radiotorto.id, Duta Racun Tortoise Indonesia. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama Raditya Hardanto, miminnya radiotorto.id yang hobinya meracunkan lo terus akan dunia tortoise di Indonesia ya. Waduh, ada tukang sayur. Yang belum follow Instagram kita, follow dulu silakan sekali lagi di @radiotorto.id. Dan juga buat yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong bos ya, Radio Torto. Oke, thank you ya. Di video ini gue bakal share tentang salah satu jenis tortoise yang ini sebenarnya sangat-sangat rare tortoise, harganya juga mahal banget bos. Jadi secara jenis dia tortoise juta umat secara jenis ya. Iya betul, bahkan lo bener, sulcata tortoise. Tapi ini adalah versi albinonya ya. Sulcata albino, T-, ruby eyes, jadi dia matanya merah. Ya, jadi warnanya semuanya putih kuning gitu, dia nggak punya pigmen hitam dalam dirinya. Tapi yang mau kita bahas sekarang adalah sulcata albino yang lagi keadaannya sakit dan cukup parah. Jadi ini sudah masuk ke Radio Torto di Puskesto, Pusat Kesehatan Torto ya, yang baru kita resmiin beberapa hari kemarin di Instagram Radio Torto. Jadi ini adalah sulcata yang berasal dari Situbondo. Ya Situbondo, kipernya kirim ke gue via kereta, effort banget karena emang keadaannya udah mengkhawatirkan. Pernah gue bawa ke vet juga dan bisa dibilang vetnya pun udah angkat tangan karena keadaannya udah parah, udah susah untuk diberi obat. Tapi ya namanya kita coba ya, kita ikhtiar, kita coba terus, kita berikan obat, kita treatment yang terbaik. Semoga ada perubahan dan ada hasil yang baik untuk si sulcata albino ini. Kipernya pun juga udah hopeless juga, nggak tahu lagi harus gimana, dan coba kita rawat dan semoga ada kabar baik di beberapa minggu, beberapa bulan ke depan. Tapi yang pasti perawatannya bakal lama karena keadaannya udah cukup mengkhawatirkan ya. Ini dia sulcata albinonya, ntar bakal kita lihat abis ini ya. Ya kita doain semoga sulcata albino ini kembali sehat dan kembali fit dan segera kita bisa kirim balik ke Situbondo, ke rumah ownernya ya. Oke, inilah dia tortonya, gue buka dulu dari kandangnya. Oke. Ini ya sulcata albinonya, secara size sekitar 9 cm ya, 8-9 cm. Dan ini sebenarnya smooth banget, jarang-jarang gue melihat ada sulcata albino yang smooth seperti ini. Biasanya pyramiding mereka ya, tapi ini smooth banget. Jadi sebenarnya sayang banget kalau nggak selamat, semoga kita bisa menyelamatkan ya. Ini keadaannya, gue deketin ya. Matanya udah selalu tertutup, jarang banget kebuka. Cuman sebelah kiri itu yang kebuka. Dan udah lemes banget, di kandang pun begini doang. Ya, dia di kandang lagi gue kasih UVB Exotera. Di kandang dia selalu diem aja. Gak pernah ada pergerakan-pergerakan yang masif gitu ya, selalu diem aja. Makanan pun juga selalu dianggurin. Walaupun dia masih belum mau makan, tapi gue selalu stok makanan di dish. Berharap dia kapan gitu kali mau makan, tapi sejauh ini memang selalu habis sampai busuk, jadi nggak dimakan sama dia. Water dish juga selalu gue isi. Oke, ini keadaannya. Coba ke bawah ya. Ini dia. Bagus banget sebenarnya, cantik banget, tapi memang sudah seperti ini, udah sangat lemes, udah sangat nggak bergairah. Kalau digoyang-goyangin, pala juga udah kanan kiri. Udah nggak responsif. Jalan pun juga jalan seadanya aja. Beginilah keadaannya si sulcata albino ini. Oke, jadi gue udah pernah bawa dia ke vet ya. Dan pas gue liatin kondisinya ke vet pun juga vetnya pun juga udah kayak angkat tangan. Vetnya pun juga udah ngerasa ini mah bakal susah untuk di treatment apapun, dikasih obat apapun karena emang udah super lemes kayak gini ya. Istilah vetnya tuh memang dia udah
digerak-gerakin kepalanya aja juga udah kayak udah nggak ngelawan gitu ya, udah hampir kayak tortoise yang udah mati gitu. Tapi memang faktanya dia masih hidup di gua ini udah hampir 2 bulan kalau nggak salah ya, udah hampir 2 bulan. Albino ini memang masih jalan di kandang, masih apa namanya, nggak 100% diem, tapi memang udah sangat minim banget, udah sangat ya kalau dilihat udah sangat mengkhawatirkan lah ya. Gue jujur baru ini gue dapet sulcata albino dengan keadaan seperti ini, yang sudah seperti ini, dan gue juga awalnya sempet, wah ini kenapa nih albino bisa kayak gini banget gitu kan. Dan ternyata memang kalau dari diagnosanya fat, gini sebenarnya karena dia datang dengan keadaan udah seperti ini, jadi gue nggak bisa memastikan banget ini tuh dia kenapa ya. Tapi satu hal, kalau misalnya lu mikirnya ini adalah karena dia kena BS alias bladder stone, kemarin sempat kita ronsen di vet dan hasilnya bersih. Lu bayangin, hasilnya bersih ya. Ini foto ronsennya. Oke, hasilnya bersih, jadi dia bukan BS. Jadi kalau dilihat dari tipenya begini, mungkin ini kena virus yang ganas ya, kena virus yang ganas. Bisa juga pneumonia sebenarnya, tapi memang karena keadaan pas nyampe ke gua bentuknya udah nggak. Kalau pneumonia kan tipenya kan ada slamnya banyak ya, nafasnya sesenggukan, nafasnya bunyi kayak gitu-gitu. Tapi ini sebenarnya udah nggak ada. Pas datang ke gua tuh keadaannya udah nggak meler di mana-mana, benar-benar udah kering sebenarnya. Tapi mungkin level sakitnya udah lumayan parah gitu. Jadi udah nggak keluar slamnya. Tapi emang ya gini, karena semuanya itu adalah masih apa ya, kita masih bisa bilang, kita masih bisa menebak-nebak karena datang ke gue dengan keadaan yang udah parah. Jadi kita belum bisa memastikan apakah ini pneumonia beneran apa enggak, apa karena virus yang memang jahat ya. Jadi sempat dibawa ke vet, udah sempat disuntik antivirus juga, kita kasih antibiotik juga, dan ini treatmentnya emang harian. Masih kita force feed terus, kita force feed Pedialyte biar nggak dehidrasi, kita force feed makanan juga, plus kita force feed vitamin. Dan kalian masih seperti ini ya. Jadi emang butuh waktu buat yang mungkin Agan juga punya torto dengan keadaan seperti ini, pasti butuh waktu untuk recovery karena ini udah keadaannya udah parah. Jadi nggak bisa instan, nggak bisa seminggu 2 minggu langsung jadi. Obat apapun juga udah susah nih untuk membuat torto ini bisa kembali aktif. Tapi butuh waktu ya. Semoga perawatan di sini di Radio Torto bisa membuat dia akhirnya lebih baik. Oke, ini gue mau kasih rutinitas hariannya yang gue kasih ke dia. Pertama adalah ini Baytril cair ya. Ini Baytril sebenarnya tablet awalnya, tapi digerus jadinya udah cair seperti ini biar memudahkan dia masuk. Jadi buat Agan yang punya torto yang lagi sakit dan emang anjuran dari dokter menggunakan Baytril, karena ini salah satu obat yang menurut gue cukup oke untuk hewan ya. Gue lebih suka dan lebih sering sebenarnya memakai yang tablet dibanding yang cair, karena pengalaman gue pribadi lebih cepat membuat torto tuh lebih baik lah secara recovery, lebih cepat untuk ke tablet dibanding yang cair ya. Jadi tablet gue gerus, gue masukin air jadi kayak gini ya. Untuk dosis lo harus tanya ke vet, karena dosis dari penggunaan Baytril itu tabletnya apakah satu tablet full ataukah setengah ataukah seperempat, itu harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Jangan overdosis karena bahaya. Kalau misalnya Agan ngasihnya sembarangan nggak pakai dosis dokter malah bahaya. Bukan sembuh malah tambah parah nantinya ya. Jadi saran gue harus tetap pakai anjuran dari vet untuk dosisnya, karena dia bakal menilai dari bobot sama dari size tortonya. Satu lagi gue bakal pakai ini. Ini adalah vitamin C sebenarnya untuk daya tahan tubuhnya dia. Jadi ini selalu kita suntikin setiap pagi ke dia ya, antibiotik, vitamin C sama force feed makanan. Ya, ini akan kita coba masukin ke dia. Oke, ini secara dosis gue 0,8, nggak 1 karena bobotnya sebenarnya nggak terlalu berat ini. Ya, ini lagi kita mau suntikin untuk antibiotik. Kita pakai Baytril. Nah karena dia udah lemes begini, sebenarnya perlawanan dia minim banget. Perlawanan dia sangat minim. Jadi force feednya emang nggak begitu susah, dan gue nggak perlu pakai alat tambahan ya, karena perlawanannya udah sangat minim.
Kan biasanya kalau agen force feed atau sped torto tuh kalau dia masih sehat perlawanannya oke ya, tapi kalau ini perlawanan sangat minim. Oke. Ya, antibiotik udah. Kalau lagi spad atau force feed pasti memang akan ada yang dimuntahin sama tortonya karena kan dia melawan ya. Jadi perlu teknik khusus sebenarnya, jangan langsung banyak kalau gue. Ya jadi suntik itu pelan-pelan. Set gitu, jangan langsung. Karena kalau langsung pasti ada potensi dia bakal memuntahkan. Jadi sayang kan. Ya, jadi mendingan dikit-dikit ngasihnya. Dan jangan lupa satu suntikan cuma buat satu torto ya. Jangan dikombinasiin karena bisa potensi menularkan ke torto yang lain yang lagi sakit. Jadi satu suntikan ini kalau bisa hanya untuk satu torto. Dan penggunaan juga nggak bisa lama karena kan ujungnya ini kan sebenarnya modelnya plastik gitu kan, plastik pipih. Jadi semakin sering dipakai pasti udah nggak begitu bagus. Oke, vitaminnya gue 1 cc full. Ya ini vitamin. Oke, kita coba force feed lagi. Hati-hati kalau force feed karena sejujurnya ini kan akan menyakiti dia ya, menyakiti dalam arti dia akan nggak nyaman dilakukan seperti ini. Jadi hati-hati dan dia ada kemungkinan juga bisa stres. Jadi pelan-pelan aja, awas juga bisa melukai tubuhnya dia. Tuh lihat hidungnya keluar, hidungnya keluar bubble. Vitamin 1 cc, oke masuk, nggak kebuang nih dong sebenarnya. Oke udah. Oke. Ya jadi itu yang selalu gue lakuin setiap hari untuk si albino ini ya. Pasti treatment per torto tuh beda-beda, tergantung kebutuhan mereka, tergantung sakitnya mereka. Apakah semua torto kalau sakit harus antibiotik? Belum tentu. Dan nggak semua torto sakit yang dirawat di Puskesto itu langsung dihajar obat atau antibiotik. Kenapa? Karena sebenarnya kalau menurut kita nggak semua torto sakit tuh butuh langsung antibiotik. Sama kalau kita punya bayi, apakah kita selalu ngasih antibiotik saat dia sakit? Kan nggak juga kan gitu. Jadi penanganan awal tuh pasti perlu kita lakuin dulu. Kayak misalnya kalau sakitnya adalah pilek, ya pilek-pilek yang masih ringan, yang cuma keluar bubble di hidung, itu sebenarnya belum perlu langsung pakai antibiotik. Lu bisa langsung dengan lu angetin kandang dulu, ya, lu jemur matahari lebih lama, karantina diri lu sendiri dibanding yang lain, kasih lampu UVA, UVB full di kandang, kecilin kandang. Dalam arti kalau kandang lu gede di rumah jangan terlalu besar kandangnya, karena itu membuat udara akan masuk dari mana-mana, apalagi angin ya. Kalau dia lagi pilek itu kena angin tuh akan cepet drop. Jadi kalau gue langkah awalnya biasanya kecilin kandang, taruh di tempat yang lebih kecil, full lampu dari atas. Ya itu treatment awal untuk torto agan yang kena pilek ringan ya. Jadi belum perlu antibiotik. Kalau udah pilek berat yang udah spraynya di mana-mana itu baru harus langsung antibiotik. Nah jadi menurut gue penting untuk kita bawa ke vet untuk tahu level sakitnya udah seperti apa, apakah masih ringan, apakah masih sedang, ataukah malah udah berat. Kalau udah berat ya pasti langsung kasih antibiotik, obat dari vet. Ya, jadi albino ini begitu yang kita lakuin setiap hari. Ntar kita force feed makan sebentar lagi. Makannya gue biasa pakai jus sayur gitu, jus sayur sama pakai oxbow juga. Oxbow kayak gini nih. Nah kayak gini nih oxbow-nya, oxbow critical care. Ini bisa di force feed ke dia sebagai makanan, tapi saran gue sih kalau oxbow ini dipakai untuk yang torto yang masih kecil ya, di bawah 10 cm lah ya. Tapi kalau misalnya udah torto gede, gue sih pakai jus sayur. Dan vet pun juga merekomendasikan seperti itu, karena kalau misalnya pakai oxbow, kalau torto yang udah besar kan dia butuh banyak ya asupannya ya. Dan kalau lu misalnya pakai critical care ini, itu lumayan menghabiskan banyak gitu. Jadi maksud gue mendingan lu pakai jus sayur aja. Jus sayur tuh bisa lo combine lagi macam-macam kan. Lu bisa pakein fumak, lo bisa kasih siomak, sawi, jadiin satu, kasih brokoli juga boleh, kasih buah-buahan juga boleh, campurin vitamin juga bisa gitu. Jadi bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Jadi jus sayur bisa untuk yang size 15 cm up lah, yang udah mulai bisa. Lu bisa force feed kan bisa 3 kali 6 kali dalam satu hari kasih makanannya. Tapi kalau misalnya masih size kecil, bisa lo pakai ini, critical care. Ya, jadi lu nggak ribet-ribet untuk ngejus segala macam. Kalau masih baby pakai ini aja bos. Kalau kita masih baby, kita ngejus sayur banyak, sayang, karena pasti bakal kebuang, yang bakal nggak sempet dikasih sebelum akhirnya udah busuk. Tapi kalau misalnya kecil lo pakai
Oxbow aja, klik ya. Ini bentuknya kayak gimana sih? Kayak gini nih bentuknya. Jadi bentuknya udah bubuk ya. Nah kayak gini nih, bentuknya udah bubuk. Ya jadi gampang banget sih, sangat efisien. Lu tinggal cemplungin di tempat wadah gitu, lu campurin air secukupnya, suntik ke dia. Sesimpel itu cara makainya. Jadi sangat sederhana. Ya jadi tips dari gue, kalau kecil lo pakai ini di bawah 15 cm lah kalau gue ukurannya. Kalau misalnya udah size gede, jus sayur aja. Kombinasi ya. Segala sayur-sayur yang bagus selalu kombinasiin sama buah. Nah, bentuknya jus sayur gue kayak gini ntar jadi ini. Ini yang udah dipakai. Ya, ini jus sayur udah gue campur itu sama pelet nih kemarin. Jadi jus sayur gue campur pelet, gue jus masukin di sini, terus ntar di force feed. Ngambil juga sama pakai suntikan tadi, ngambil, dibuka mulutnya, dikasih. Ya, jangan terlalu encer, jangan juga terlalu padat. Jadi biar gampang. Ya secukupnya aja lah, lo kira-kira aja. Ya, setelah dia disuntik vitamin sama antibiotik, dia lumayan jalan-jalan. Tapi itu juga bukan artinya dia udah sehat ya. Jalan-jalan tuh lebih kepada dia pasti risih, ada yang mengganggu, risih barusan disuntik makanan, minuman ke dalam badannya dia. Ya kita lihat ya. Oke, ini pasca 30 detik lah setelah disuntik, jalan kesana kemari, tapi nyentuh makan juga belum. Emang membuat dia makan sih butuh waktu lah. Dan semoga gue bisa melihat dia makan sendiri ya. Semoga dia selamat. Matanya kebuka. Sehat. Smooth banget tuh lihat tuh. Ini kalau range harganya, waduh, ngeri juga ya. Gue nggak tahu sih kalau harganya persis berapa ya. Ya sekarang albino aja size baby-nya kan 40-50-an ya. Size baby loh itu. Yang baru 5 cm, 6 cm. Ini udah 9 cm gini, plus smooth banget gini. Gue nggak tahu dia angkanya berapa. Gelap bos. Kita doain semoga sulcata albino ini sehat dan bisa kembali ke ownernya di Situbondo ya. Semoga di Radio Torto bisa membuat dia lebih baik. Semoga ada keajaiban yang membuat albino ini bisa fit dan sehat dan bisa kembali ke Situbondo, ke ownernya ya. Buat yang sudah nonton video ini jangan lupa di follow, like, comment, subscribe. IG di radiotorto.id, YouTube di Radio Torto. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Salam jangan terlambat. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.